Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nurul Mutmainnah Sapirini dan dengan saya sendiri Resma Winda dengan mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul penjadwalan CPU. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU ini merupakan konsep dari multiprogramming, yaitu suatu proses menjalankan proses-proses di dalam komputer secara bersamaan, di mana CPU ini digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input-output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU ini dijalankan ketika proses 1 running ke waiting time, 2 running ke ready state, 3 waiting ke ready state, 4 terminate. CPU input-output burst cycle. Keberhasilan penjadwalan CPU bergantung pada properti proses yang diamati, yaitu eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu input-output. Proses bergantian antara dua kondisi ini. Eksekusi proses dimulai dengan CPU meledak yang diikuti dengan input-output meledak dan diikuti oleh semburan CPU lainnya. Akhirnya, ledakan CPU terakhir berakhir dengan permintaan sistem untuk menghentikan eksekusi. Ada 3 penjadwalan CPU. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang telah siap di memori utama. 2. Penjadwal jangka menengah. Penjadwal jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspended to ready dari proses waiting. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Kriteria penjadwalan. Ada 5 kriteria penjadwalan CPU, yaitu pemakaian CPU, throughput, waktu penyelesaian, waktu menunggu, dan waktu merespon. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses mana pada ready queue yang dialokasikan ke CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, di antaranya 1. Algoritma penjadwalan Priscom Preserved. 2. Algoritma penjadwalan Shortest Job First. 3. Algoritma penjadwalan Priority Scheduling. 4. Algoritma penjadwalan round robin. Setiap algoritma diukur turnaround time dan waiting time untuk membandingkan performansi dengan algoritma lain, dan untuk mengukur turnaround time dan waiting time digunakan Gantt chart. CPU time membutuhkan semua proses diasumsikan diketahui. Arrival time untuk setiap proses pada ready queue yang diasumsikan. Algoritma penjadwalan First Come First Served. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan rata-rata waktu tunggu cukup tinggi. Algoritma penjadwalan FCFS ini merupakan salah satu strategi penjadwalan non preemptif, karena sekali CPU dialokasikan pada satu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya. Kelemahan dari algoritma penjadwalan ini ialah adanya convoy effect, di mana proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Implementasi dari FCFS mudah diatasi dengan pivot queue. Algoritma penjadwalan Shortest Job First. Algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapatkan prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ada dua skema dalam algoritma, yaitu non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif yaitu ketika CPU memberikan kepada proses itu tidak bisa ditunda hingga selesai. Preemptif bila sebuah proses datang dengan waktu proses yang lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Skema ini disebut juga dengan Short Remaining Time First atau SRTF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutmainnah Sabrini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan priority scheduling. Penjadwalan shortest job first adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwal prioritas. Prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Untuk prioritas yang sama dilakukan dengan FCFS. Ada dua algoritma penjadwal priority scheduling, yaitu yang pertama, setiap proses akan mempunyai prioritas. Yang kedua, CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini ada dua skema, yaitu yang pertama ada preemptive, yaitu proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Yang kedua ada non-preemptive, yaitu proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan round robin. Jadi algoritma round robin atau yang disingkat dengan RR ini dirancang untuk sistem time sharing atau pembagian waktu. Algoritma ini mirip dengan penjadwal first come first served, namun preemption ditambahkan untuk switch antara proses. Antrian ready diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengelilingi antrian ready dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice per kuantum atau kuantum. Berikut algoritma untuk penjadwal round robin. Yang pertama, setiap proses mendapat jatah waktu CPU tertentu. Umumnya itu antara 10 sampai 100 milidetik. Kemudian yang kedua, setelah time slice kuantum, maka proses akan di preempt dan dipindahkan ke antrian ready. Jika terdapat n proses di antrian ready dan waktu kuantum atau milidetik, maka yang pertama, maka setiap proses itu akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Yang kedua, proses tidak akan menunggu lebih lama dari n-1 key time units. Selanjutnya ada penjadwalan antrian umpan balik bertingkat. Jadi secara umum penjadwal antrian umpan balik bertingkat ini ditentukan oleh parameter berikut. Yang pertama itu ada jumlah antrian, yang kedua ada algoritma penjadwalan untuk setiap antrian, yang ketiga ada metode yang digunakan untuk menentukan kapan meningkatkan proses ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang keempat ada metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menurunkan proses ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Dan yang kelima ada metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana yang akan dimasuki suatu proses ketika proses tersebut membutuhkan layanan. Kemudian selanjutnya ada penjadwalan thread. Jadi di sini yang pertama ada cakupan kontensi, yaitu salah satu perbedaan antara utas tingkat pengguna dan tingkat kernel terletak pada bagaimana mereka dijadwalkan. Maka pada sistem yang mengimplementasikan model many to one dan many to many, pustaka thread menjadwalkan thread tingkat pengguna untuk dijalankan pada LWP yang tersedia. Skema ini biasa dikenal sebagai proses ruang lingkup pertentangan atau PCS, karena persaingan untuk CPU terjadi di antara utas yang termasuk dalam proses yang sama. Kemudian yang kedua ada penjadwalan pthread. Jadi pthread ini mengidentifikasi nilai lingkup pertentangan, yaitu yang pertama proses lingkup pthread untuk menjadwalkan utas menggunakan penjadwalan PCS. Yang kedua pthread scope system untuk menjadwalkan utas menggunakan penjadwalan SGS. Ada dua fungsi untuk mendapatkan dan menyetel kebijaksana cakupan pertentangan, yaitu pthread ATR set scope dan yang kedua pthread ATR get scope.
Kemudian penjadwalan multiprosesor. Di sini ada dua. Yang pertama itu pendekatan penjadwalan beberapa prosesor. Jadi metode penjadwalan CPU dalam sistem multiprosesor adalah bergantung pada semua keputusan penjadwalan, pemrosesan input-output, dan aktivitas sistem lainnya yang ditangani oleh satu prosesor server utama. Kemudian yang kedua ada kesempurnaan prosesor. Jadi afinitas prosesor itu merupakan suatu proses memiliki afinitas untuk prosesor yang sedang dijalankannya. Ada beberapa bentuk peningkatan prosesor. Saat sistem operasi memiliki strategi untuk mencoba menjaga prosesor yang berjalan pada prosesor yang sama, tetapi tidak dijamin untuk dilakukannya. Situasi ini disebut dengan afinitas lunak. Arsitektur memori utama sistem dapat mempengaruhi masalah pada afinitas prosesor. Kemudian selanjutnya ada penjadwalan multiprosesor yang ketiga, yaitu ada penyeimbangan beban. Dalam sistem SMP, penting untuk menjaga keseimbangan beban kerja di antara semua server, karena prosesor dapat memanfaatkan sepenuhnya dengan memiliki lebih dari satu prosesor. Jika tidak, satu atau lebih prosesor mungkin menganggur, sementara prosesor lain memiliki beban kerja yang lebih tinggi, dan ada serangkaian proses yang menunggu di CPU. Kemudian yang keempat ada prosesor multicore. Secara garis besar, ada dua cara untuk melakukan multithread pada inti pemrosesan, yaitu coarse-grained dan fine-grained multithreading. Prosesor multithread multicore membutuhkan dua level penjadwalan yang berbeda. Di satu sisi adalah keputusan penjadwalan yang harus dibuat oleh sistem operasi karena ia memilih utas perangkat lunak mana yang akan dijalankan pada setiap utas perangkat keras. Kemudian di sisi lain yaitu menentukan bagaimana setiap inti memutuskan utas perangkat keras mana yang akan dijalankan. Kemudian penjadwalan CPU waktu nyata. Yang pertama ada meminimalkan latensi. Ada dua jenis latensi yang mempengaruhi kinerja sistem waktu nyata, yaitu interupsi latensi dan pengiriman latensi. Kemudian penjadwalan berbasis prioritas. Algoritma penjadwalan berbasis prioritas ini menyajikan contoh fitur penjadwalan real-time lunak dari sistem operasi Linux, Windows, dan Solaris. Kemudian penjadwalan tarif monotorik. Tingkat monotorik algoritma penjadwalan menjadwalkan tugas-tugas periodik menggunakan kebijakan prioritas statis dan preemption. Kemudian selanjutnya penjadwalan CPU waktu nyata yang keempat, yaitu penjadwalan paling awal tenggat pertama. Jadi penjadwalan secara dinamis menetapkan prioritas sesuai dengan tenggat waktunya. Maka semakin cepat tenggat waktunya, maka semakin tinggi prioritasnya. Dan semakin lambat tenggat waktunya, maka semakin rendah prioritasnya. Kemudian yang kelima ada penjadwalan saham proporsional. Bagian proporsional penjadwal beroperasi dengan mengalokasikan T berbagi di antara semua aplikasi. Kemudian penjadwalan pembagian proporsional ini harus bekerja sesuai dengan kebijakan kontrol penerimaan untuk menjamin bahwa aplikasi menerima pembagian waktu yang dialokasikan. Kemudian yang keenam ada penjadwalan real-time POSIX, yaitu POSIX mendefinisikan dua kelas penjadwalan untuk utas waktu nyata, yaitu FIFO terjadwal dan RR jadwal. Jadi FIFO terjadwal ini menjadwalkan utas sesuai dengan kebijakan yang datang pertama, dilayani pertama menggunakan FIFO queue. Namun tidak ada waktu untuk membagi utas dengan prioritas yang sama. Oleh karena itu, utas real time dengan prioritas tertinggi di depan antrian FIFO ini akan diberikan kepada CPU hingga berakhir atau blok. Sedangkan RR jadwal ini menggunakan kebijakan round robin, yaitu mirip dengan dengan sked FIFO, kecuali bahwa itu memberikan pembagian waktu di antara utas dengan prioritas yang sama. Selanjutnya ada evaluasi algoritma, di mana masalah utama dalam evaluasi algoritma adalah mendefinisikan
kriteria yang akan digunakan dalam memilih algoritma. Untuk memilih suatu algoritma, pertama-tama kita harus mendefinisikan kepentingan relatif dari elemen-elemen ini. Kriteria yang dapat kami cakup beberapa ukuran yaitu yang pertama memaksimalkan penggunaan CPU dengan batasan waktu respon maksimum 1 detik. Yang kedua, memaksimalkan throughput sehingga waktu penyelesaian atau rata-ratanya itu berbanding lurus dengan total waktu eksekusi. Berikut berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada pemodelan determinan, yaitu salah satu jenis evaluasi analitik, di mana evaluasi analitik ini dia menggunakan algoritma yang diberikan dan beban kerja sistem untuk menghasilkan rumus atau angka guna mengevaluasi kinerja algoritma untuk beban kerja tersebut. Kemudian yang kedua ada mode antrian. Yang ketiga ada simulasi. Jadi untuk mendapatkan evaluasi algoritma penjadwalan yang lebih akurat, kita dapat menggunakan simulasi. Kemudian yang terakhir ada implementasi, yaitu cara akurat untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan adalah dengan mengkodekannya, memasukkannya ke dalam sistem operasi dan melihat cara kerjanya, yaitu dengan cara mengimplementasikannya. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.